Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah. Materi sebelumnya kita sudah membagi kebudayaan dan peradaban pada masa Ayyubiyah. Kita bagi dalam bidang pendidikan, kemudian ada dalam bidang ekonomi dan perdagangan, selanjutnya ada bidang militer dan pertahanan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas khusus bagian pendidikan saja. Ya, sini ada masa Nuruddin Zangki dan pendidikan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, pada masa Nuruddin Zangki, adanya interaksi kebudayaan Barat dan Timur. Kemudian Nuruddin Zangki membangun sekolah pertama di Damaskus. Yang mana kita tahu Damaskus ini adalah ibu kota Suriah. Ya, pada masa kekuasaan Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi, kedua penguasa tersebut telah berhasil menjadikan kota Damaskus ini menjadi kota pendidikan. Ya. Di Suriah sesungguhnya masih menyimpan bukti jejak arsitektur dan pendidikan yang memang sudah dikembangkan oleh kedua penguasa tersebut. Nah, madrasah yang dibangun oleh beliau merupakan bagian dari masjid, ya. Jadi kalau misalnya bangun madrasah, sesungguhnya itu adalah masjid yang kemudian dinamakan dengan sekolah masjid. Jadi bisa digunakan sebagai tempat sholat dan juga tempat belajar. Selanjutnya beliau membangun rumah sakit yang diberi nama Al-Walid dan An-Nuri. Nah, untuk An-Nuri ini diambil dari nama beliau sendiri. Nuri jadi Nuruddin Zangki dinamakan An-Nuri. Ini adalah Al-Walid, ini rumah sakit yang pertama yang dibangun oleh beliau. Ya, kemudian pada masa Nuruddin Zangki, prasasti ditulis dengan khot naski. Ya. Oleh siapa? Oleh para ahli paleografi. Paleografi itu adalah ilmu tulisan Arab kuno, ya, yang pada zaman beliau ini berkembang dengan pesat. Ya. Kemudian menara benteng Aleppo, maksudnya adalah beliau menambah gerbang dan menara. Yang terkenal itu adalah menara benteng Aleppo, ya, termasuk juga merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, ya, membangun gedung-gedung pemerintahan, itu masuk semua dalam perkembangan pada masa Nuruddin Zangki. Selanjutnya ada konsep mausoleum, yaitu makam megah di bawah kubah. Mananya adalah beliau membangun sebuah makam, ya, yang diperuntukkan untuk para pendiri daripada sekolah masjid, para pendiri sekolah masjid dan juga para guru-guru yang mengajar di sana. Nah, konsep makamnya itu dinamakan konsep mausoleum, yaitu makam megah di bawah kubah. Nah, itu adalah pada masa Nuruddin Zangki. Selanjutnya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menjadikan Al-Azhar sebagai basis pendidikan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimana yang kita tahu Al-Azhar pertama kali dibangun pada masa dinasti Fatimiyah, yang notabene merupakan alirannya Syiah. Nah, ketika Al-Azhar atau Mesir dikuasai, kemudian Al-Azhar diambil alih oleh Salahuddin, beliau kemudian mengganti basis pendidikannya menjadi Sunni. Selanjutnya masih terdapat interaksi budaya Barat dan Timur, arsitektur masjid-masjid dan juga sekolah-sekolah, ya, berkembang. Kemudian beliau telah membangun kurang lebih 20 madrasah
di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Antara lain ada yang dinamakan dengan Madrasah As-Salahiyah, ya, yang diambil dari nama beliau Salahuddin, namanya As-Salahiyah, yang beliau bangun di Kairo. Beliau juga menyediakan asrama untuk para sufi, ya. Kemudian juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Kemudian beliau juga merekrut cendekiawan atau ilmuwan, ya, seperti Ibnu Maimun, yaitu adalah dokter Yahudi. Kemudian ada Abdul Latif Al-Baghdadi yang terkenal dengan beliau adalah penulis karya Mesir. Ya, mungkin ini diantaranya perkembangan pendidikan pada masa dinasti Ayyubiyah. Semoga kalian dapat memahaminya dan dibaca kembali materi-materi yang sudah ibu kasih sebelumnya. Jika ada yang belum paham, silakan bisa tulis di komentar atau bisa via WA. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.